Mari kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah burinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, bersama ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Selesai. Anakku, sebelum Belum kunci masih tuh. Faiz, ada teman yang tidak hadir nak? Oke. Jadi di kelompok 2 dan 4 ini temannya ada 12 orang, hadir semua ya. Sekarang ibu guru meminta kepada Lutfi, silakan baca doa nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya, Ananda pernah tidak menonton televisi atau membaca sebuah cerita di buku atau di majalah? Pernah? Pernah. Buku bertanya kepada Nabila, buku-buku apa saja yang pernah Anda baca, Nabila, judulnya nah? Ya nah? Apa lagi? Berarti bagus. Terus kedua apa? Bisa? Kiomas, apa lagi nah? Oh ya, sudah putus saja. Jihan bisa? Si kancil, terus? Ya, Sangkuriang, dan masih banyak lagi ya kan? Ya. Dari pembelajaran ini diharapkan setelah membaca cerita, Ananda mampu menentukan sifat-sifat tokoh dan membandingkannya dengan detail. Yang kedua, setelah berdiskusi, Ananda diharapkan mampu menelaah sifat tokoh yang patut dicontoh baik secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Yang ketiga, setelah berdiskusi, Ananda diharapkan mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar tempat tinggal Ananda dengan detail. Yang keempat, setelah memilih rencana, Ananda diharapkan mampu mempraktekkan kegiatan menjaga kelestarian alam dan menyusun laporan dengan detail. Jadi ada 4 tujuan pembelajarannya dan diharapkan anak-anakku untuk betul-betul ikut dengan serius setiap fase, setiap kegiatan yang ada di pembelajaran ini. Kenapa? Karena pembelajaran ini berlanjut terus, esensial nak. Baik itu di kelas 4 masih tetap dipelajari, kelas 5, kelas 6, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, bahkan di kehidupan nyata ini kita tidak bisa terlepas dari pelajaran ini, muatan ini ya. Jadi diharapkan betul-betul. Selain untuk menggapai cita-cita anak-anakku di masa yang akan datang, Bu Guru akan kasih hadiah bagi yang bagus, yang rajin menjawab pertanyaan, yang bagus cara belajarnya, yang semangat. Ibu Guru akan kasih apresiasi berupa reward. Kebetulan Ibu Guru hari ini ingin memberi hadiah, tapi tidak sering-sering ya. Selanjutnya, memasuki kegiatan menentukan tokoh dalam cerita. Tahukah Ananda apakah cerita itu? Silakan. Kedua. Cerita adalah dongeng yang dikarang oleh seseorang. Bagus. Beri Hulwa wow. Beri dia we, beri dia wo, beri dia we, wow. Bagus Hulwa. Jadi seperti yang dikatakan Hulwa tadi, bahwa cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan oleh pengarang, baik itu berasal dari kejadian nyata non fiksi atau kejadian yang tidak nyata atau fiksi. Baik. Selanjutnya, berdasarkan jenisnya, cerita dibagi menjadi 5. Ada yang namanya dongeng, ya. Ada yang namanya dongeng, yakni cerita rakyat yang tidak benar terjadi. Pernah mendengar tentang dongeng? Apa saja tentang dongeng itu? Contohnya, Jihan? Bagus, Cinderella, Jihan. Yang kedua, Putri Salju. Ketiga, Barbie, Frozen, itu semua dongeng ya? Bagus. Jihan ya? Selanjutnya, legenda, mitos. Pernah tidak mendengar tentang mitos? Pernah ya. Misalnya di daerah kita ada sebuah tradisi kepercayaan yang dianggap benar-benar terjadi. Misalnya kepercayaan orang daerah kita, kalau misalkan kita ditawari makanan sebelum keluar rumah, kita harus ambil makanannya biar sedikit untuk jaga-jaga, jangan sampai kalau kita tidak ambil kita bisa saja kecelakaan di motor atau tertabrak mobil, begitu ya. Itu kepercayaan mitos di daerah sekitar tempat tinggal kita. Kemudian ada namanya legenda. Legenda asal mula terjadinya suatu tempat, peristiwa atau keberadaan suatu daerah. Misalnya apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Bagus, silakan nak. Legenda asal mula dari kabar. Nah,
tetap ya. Jadi misalkan Sang Kuryang asal mula terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, betul, itu adalah termasuk legenda. Ada saga mirip legenda juga tapi bercerita tentang dewi-dewi. Kemudian epos cerita tentang kepahlawanan ya. Selanjutnya, dalam sebuah cerita itu ada unsur-unsur yang membangun sebuah cerita, misalnya tokoh dan perwatakan. Misalnya cerita apa yang diangkat? Oh ya, contohnya misalkan bawang merah, bawang putih. Kalau di cerita bawang merah, bawang putih itu tokohnya siapa saja? Dan perwatakan siapa yang bisa? Coba silakan nak. Bawang putih, Kita ya, bawang putih, bawang merah, ibu tiri, ibu tiri, pangeran. ya pangeran. Nah itu termasuk tokoh ya. Jadi tokohnya bawang merah, bawang putih, ibu tiri, pangeran itu semua tokohnya. Perwatakannya yang mana? Silakan Diva. Bawang putih baik, Baik, bawang putih baik. Terus bawang merah jahat, bawang merah jahat. Terus putih jahat, putri jahat. Terus pangeran baik. pangeran baik. Nah, itu termasuk perwatakan baik, tidak baik, marah, bijaksana, pemalas, itu semua termasuk perwatakan. Tapi perwatakan itu ada yang namanya protagonis, wataknya baik, dia mengarah kebaikan. Ada yang namanya antagonis, dia berarah ke kejahatan. Jadi sifat misalkan yang suruh kabar marah itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik ya. Tetapi kalau ibu kita marah-marah karena kita tidak suruh, itu baik atau tidak baik? Baik. Jadi kadang ada niat perbuatannya memang tidak baik, tapi sebenarnya itu termasuk ke dalam perbuatan yang watak yang baik. Seperti kalau ibu kita marah-marah kepada kita karena memang ingin melihat kita berhasil, melihat kita menjadi anak yang baik, itu bukan berarti ibu kita jahat ya. Sebenarnya tema itu gagasan pokok yang mendasari si cerita. Misalnya temanya tentang persahabatan, tentang kepahlawanan ya, amanat, pesan yang hendak disampaikan dari suatu cerita. Kemudian sudut pandang, ada namanya sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Nah, ini akan Ananda pelajari di tingkatan berikutnya di SMP, SMA, perguruan tinggi itu Ananda akan pelajari ini. Alur maju. Misalkan sebuah sebuah cerita itu dikisahkan dari pertama waktunya masih kecil sampainya dia sudah berhasil, sampainya nenek, kakek, itu alur maju. Tapi ketika si kakek mengingat tentang waktunya masih kecil, dia ditinggal oleh ibunya, tapi dia berusaha dengan penuh semangat untuk meraih kesuksesan, itu namanya alur mundur. Ini juga anak-anak akan pelajari di tingkatan berikutnya. Latar setting, misalkan ibu guru hadirkan sebuah cerita. Pada hari Kamis sore, Nabila pergi mengaji di masjid. Ibu guru bertanya, tokohnya siapa? Nabila. Bagus, tokohnya adalah Nabila. Wataknya apa? Baik. Baik, apa lagi? Rajin. Apa lagi? Jujur. Kenapa bisa jujur? Karena bisa saja apabila Ya silakan, keluar. karena bisa saja apabila Nabila ditanya oleh ibunya, Nabila pergi mengaji atau tidak, Nabila bisa berbohong. Bagus. Berarti itu menandakan Nabila adalah orang yang jujur. Itu perwatakan. Beri huruf dulu dengan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagus. Huruf ya. Sekarang latar aspek ruang, aspek waktu. Kalau latarnya apa? Aspek tempatnya. Latar tempatnya apa? Masjid. Bagus. Kemudian latar waktunya apa? Sore. Berarti kalian sudah mengetahui yang mana tema, amanat, sudut pandang, alur, latar setting. Tapi yang khusus kita pelajari untuk kali ini adalah perwatakan tokoh. Selanjutnya, setelah melihat orang-orang yang bekerja di restoran, ini orang bekerja di restoran, Dayu berpikir, apa alasan mereka untuk bekerja? Yuk kita mencari tahu dengan membaca di dalam hati kisah semut dan belalang. Kita lihat saja dari video ini ya.
rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembah. Tari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Buat apa? Mesti kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian lalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami bawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Ayo kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kekerasan akan merugikan diri sendiri. Untuk apa sang semut bekerja? Siapa yang bisa menjawab? Silakan nak. Dika. Untuk mengetahui kah semut itu bekerja untuk mengumpulkan makanan pada musim kemarau. Ada yang lain? Silakan Jihan. Iya. Katanya Wika untuk mengumpulkan makanan untuk musim kemarau. Kalau Jihan mengumpulkan makanan untuk musim penghujan. Sebenarnya kalau dilihat jawaban ini, siapa kira-kira yang benar? Jihan. Mungkin salah ngomong ya, atau kurang diperhatikan. Jadi si semut mengumpulkan makanan untuk agar dia bisa tetap makan pada saat musim penghujan. Salah bicara mungkin ya. Jihan, mana Jihan? Gak apa-apa. Selanjutnya, di manakah tempat tinggal semut dan belalang? Silakan Vika. Di tengah hutan. Ada yang lain? Jadi semuanya sama ya? Apa nak? Di dalam lubang. Di dalam lubang? Betul juga. Di tengah hutan dan di dalam lubang. Dan lubang itu terletak di dalam hutan. Bagus. Wika dan siapa lagi? Nina. Bagus ya. Apa yang didapatkan semut setelah bekerja? Silakan Diva. Makanan. Iya, makanan. Ada yang lain? Pakaian kan misalnya? Iya. Makanan ya, sepakat makanan? Kalau ibu guru bilang sepakat, kalau bilang setuju. Sepakat? Setuju. Setuju? Sepakat. Bagus. Diva ya. Apa yang didapat? Mengapa sang belalang hampir mati kelaparan? Faiz?
mencari makanan, mengumpulkan makanan pada saat musim kemarau untuk persediaan musim penghujan. Bagus. Nina dan Faiz. Selanjutnya, dari cerita tersebut siapakah tokoh yang pantas ditiru? Wah, yang paling tinggi coba. Siapa? Semut. Semut pantas ditiru. Ada alasannya kenapa bisa ditiru? Karena dia rajin bekerja. Bagus. Semangat rajinnya bekerja dan pikirannya untuk ke depan itu patut ditiru ya. Tidak seperti belalang. Terus nama siapa lagi? Puspita. Bagus. Jadi ternyata nak, setiap orang itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga membantu orang lain. Jadi selain untuk diri kita sendiri, kita juga harus membantu orang lain yang kesusahan ya. Ya. Selanjutnya perhatikan. Ini ada warna-warna, yang paling atas itu warna apa? Merah. Sepakat merah? Setuju. Nah, ini warna apa? Putih. Setuju putih? Sepakat. Ini? Kuning. Ini? Ungu. Sepakat ungu? Setuju. Setuju. Konsentrasi. Setuju. Setuju ungu? Sepakat. Nah, ini? Hijau. Setuju hijau? Sepakat. Ini? Biru. Di atas? Pink. Sepakat pink? Setuju. Ini? Ungu. Setuju ungu? Sepakat. Ini? Coklat. Sepakat coklat? Setuju. Bagus. Perhatikan. Konsentrasi. Bagian sini dulu. Ini. Hijau. Kurang lancar. Hijau. Ini. Kuning. Kita? Kuning. Jangan salah. Ayo. Nasuha. Negatif ya. Ini. Merah. Ini. Hitam. Ini. Hijau. Itu. Hijau. Ini. Merah. Bagus. Sekarang ini yang di tengah, ya. Tidak apa-apa. Kita ke belakang ya, bukan kita yang ke belakang, tapi maksudnya kita bergabung dengan yang belakang. Ini yang 4 orang ya, maksudnya berguru. Ini Merah. terus kurang kompak. Ini, Merah. ini, Ungu. ini, Pink. ini, Merah. ini, bagus. Yang sini, Ungu. terus, Coklat. terus, Hijau. kurang lancar, Kuning. terus, Ungu. ini. Coklat. Masih berpikir. Ini, Coklat. ini, Hijau. ini, Ungu. ini, Kuning. ini, Ungu. ini. Hijau. Masih berpikir. Tapi bagus, tidak ada yang salah. Di sini ada ya, yang tereliminasi 1 ya, tidak apa-apa. Butuh konsentrasi saja kan? Fokus. Nah, ini bahwa di Indonesia itu kita punya banyak sekali sumber daya alam, tapi sumber daya alam itu kita harus kelola dengan baik. Agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penampakan hewan
yang mencemari lingkungan berkaitan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Pertanyaan ibu guru yang bisa menjawab jangan berebutan ya, langsung angkat tangan dan nanti dipersilakan baru menjawab ya. Setuju? Tuh, tidak fokus. Setuju? Sepakat. Pertanyaan pertama dari video tersebut, sebutkan 3 pengetahuan atau istilah-istilah yang baru Ananda dapatkan. Silakan Jihan. Suaka marga satwa, apa itu nak? Suaka marga satwa. Tempat penampungan hewan-hewan langka, betul. Apalagi? 3. Cagar alam. Apa itu cagar alam nak? Iya, tempat penampungan tumbuh-tumbuhan yang langka, betul. Terus yang ketiga apa lagi nak? Apa yang ketiga? Baru 2. Penangkaran. Apa itu penangkaran? Iya, tempat mengobati atau pemulihan hewan-hewan sebelum dikembalikan ke habitatnya. Dari pernyataan Jihan tadi ada yang kurang sependapat? Sependapat semua? Benar apa yang dikatakan Jihan? Benar? Atau ada yang salah? Benar. Kalau sudah benar, beri Jihan wow, beri dia W, beri dia O, beri dia W, wow. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang Ananda ketahui tentang suaka marga satwa dan cagar alam dan untuk apa didirikan? Tadi sudah dijawab ya. Pekerjaan apa saja yang berhubungan dengan tempat ini? Misalkan tentang cagar alam, suaka marga satwa, siapa saja yang bekerja di tempat-tempat yang seperti itu? Siapa yang bisa menjawab? Silakan nak. Siapa? Petani. Ada petani biasa di situ nak? Tidak. Mungkin untuk penanaman pohon-pohonnya ya yang di kebun hutan kembali itu bisa mengandalkan petani. Selain petani, ada apa lagi? Pemandu wisata. Kan tadi sudah sepakat, sudah setuju bahwa yang mau menjawab silakan angkat tangan ya. Silakan. Pemandu wisatawan dan penjaga hutan. Pemandu wisatawan, ada juga penjaga hutannya ya. Betul. Altaf ya. Sekarang contoh perbuatan yang menghemat. Kalau mungkin yang dibaca ini tadi ya. Bagaimana menjaga kesuburan tanah dan pekerjaan apa saja yang berhubungan dengan kesuburan tanah tadi kan petani ya. Ya. Terus bagaimana cara kita menjaga kesuburan tanah? Siapa yang bisa? Silakan nak. Tidak membuat sampah dan zat kimia berbahaya ke tanah. Bagus. 1, tidak ya itu tadi. Yang kedua apa? Ada yang lain? Bagus. Lutfi ya. Ulwa, silakan Ulwa. Apa? Memberi pupuk. Ya, memberi pupuk pada secara berkala ya, tapi tidak terlalu keseringan memberi pupuk, tapi ada takaran-takarannya ya. Bagus. Memberi pupuk dan tidak mencemari tanah. Sudah bagus. Selanjutnya berdiri semua nak, berdiri. Berdiri.
posisi saat bagaimana menurut Ananda nyaman? 4 di sebelah sana, 4 di sebelah sini, 4 di sebelah sini. Sudah? Kelompok ibu guru kasih dia pertanyaan. Ini kelompok ibu guru kasih dia jawaban. Ini kelompok sebentar mereka mencari pasangannya. Pertanyaan mencari di mana jawabannya. Jawaban mencari di mana pasangannya untuk pertanyaannya yang mana, ya? Kemudian kelompok ini mengkritik benar atau salah. Sepakat? Setuju. Setuju? Sepakat. Silakan. Ini lembar per jawabannya. Cocok? Dapat semua? Dapat. Dapat. Silakan. Pertama yang jawab yang pertanyaan dulu. Silakan sebutkan pertanyaannya dari Hulwa. Silakan Hulwa. Arman selalu menggunakan pengharum ruangan. Apakah sikap Arman patut dicontoh? Tidak, sebab sikap tokoh bisa menyebabkan polusi udara. Pengharum Pengharum ruangan. polusi udara. Silakan komentari. Ada bisa komentari? Silakan, Jihan. Bisa. Benar atau salah? Benar. Kata Jihan benar. Alasannya apa? Karena di dalam pengharum ruangan terdapat zat yang Besar suara, bisa dengar suara Jihan, nak? Enggak. Ada enggak? Ada yang bisa dengar suara Jihan? bisa. Kasih keluar pelong suaranya. Kenapa bisa? Benar bahwa pengharum udara bisa menyebabkan pencemaran udara. Karena di dalam pengharum ruangan terdapat zat yang tidak bagus dan tidak, karena di dalam pengharum udara itu ada zat-zat kimia, ada gas-gas yang bisa mencemari lingkungan, bisa mencemari udara dan mengakibatkan karsinogenik, ya, ada gas-gas. Jadi kita tidak boleh terlalu menggunakan pengharum ruangan, ya. Silakan duduk yang sudah sudah bagus, Jihan. Jihan tahu, tapi dia agak gugup mengungkapkan. buatan damar bisa dicontoh. Selalu menimbun plastik. Siapa kira-kira dari sini yang punya jawaban yang pas? Boleh, silakan. Tidak, sebab perbuatan sampah dapat merusak kesuburan damar. Damar selalu menimbun bikin lubang, kemudian menimbun sampah plastik dan lubang. Tidak bisa karena dia bisa mencemari apa nak? Bisa menyebabkan merusak kesuburan tanah. Siapa yang bisa komentari? Bisa, silakan. Kenapa bisa? Karena sampah plastik tidak bisa terurai di dalam tanah. Nah, katanya Faiz karena sampah plastik tidak bisa terurai di dalam tanah. Betul atau salah? Betul. Jadi itu sampah plastik tidak bisa diurai oleh bakteri dalam tanah, nak. Makanya kita tidak boleh buang sembarangan sampah plastik, ya. Silakan duduk yang sudah. Silakan. Ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Beni Perhatikan baik-baik. Beni bercita-cita menjadi pemburu yang memburu singa-singa yang ada di hutan karena menurutnya singa akan membahayakan hidup manusia. Apakah sikap Beni patut dicontoh? Si Beni ini bercita-cita menjadi apa, nak? Pemburu. Dia bercita-cita jadi pemburu. Tapi untuk memburu hewan-hewan liar. Pertanyaannya, jawabannya kira-kira siapa yang cocok? Silakan. Tidak, sebab sikap tokoh melanggar peraturan. Nah, kenapa bisa melanggar kira-kira peraturan perundang-undangan? Silakan. Karena akan terjadi dan hewan di hutan punah. Iya, karena hewan-hewan di hutan bisa punah kalau kita kejar, kita buru dengan liar. Silakan duduk. Bagus, sudah bagus. Nah, tinggal ada satu pertanyaan, satu jawaban.
Kira-kira benar atau tidak? Coba silakan bacakan pertanyaannya. Pak Setio selalu mengumpulkan besi-besi bekas untuk dilas dan dijadikan kursi. Apakah perbuatan Pak Setio patut dicontoh? Dia mengumpulkan besi-besi bekas untuk dijadikan benda lain. Jawabannya? Ya, sebab kegiatan mendaur ulang sampah adalah kegiatan yang mulia dan bisa menghasilkan uang. Dari pernyataan temannya benar atau salah? Alasannya? Untuk apa nak? Untuk mengurangi kotoran, terus? Dan bisa menghasilkan uang. Jadi benar ya? Sepakat semua benar? Setuju. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi dari pembelajaran kalian sudah menemukan bahwa mana yang watak yang bagus untuk dicontoh, mana watak yang tidak bagus untuk dicontoh ya. Silakan kerjakan itu LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ya. Silakan diisi LKPD-nya. Oh. Ya. Silakan. Sudah. Bagus. Karena sudah selesai, kita ucapkan lafaz hamdalah. Jadi pekerjaannya sebentar dikumpul ya. Nanti Ibu Guru periksa satu-satu. Nanti balikannya Ibu Guru akan sampaikan di grup WA atau nanti besok Ibu Guru kasih kembali pekerjaannya. Saya sebagai perbandingan, anak-anakku bisa perhatikan ini ya. Negara kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah, namun harus diolah terlebih dahulu sebelum memanfaatkannya. Dalam pengelolaannya tentunya kita harus memiliki semangat dan disiplin serta memperhatikan keseimbangan sumber daya alam yang kita miliki. Yang ketiga, cara menjaga kelestarian sumber daya alam adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan. Kedua, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Ketiga, mencegah terjadinya pencemaran air, menghindari teknik ladang berpindah, mendaur ulang sampah organik, menggunakan BBM yang bijak. Yang ketujuh, penghijauan daerah aliran sungai. Kedelapan, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutannya. Jadi kalau kita membakar sampah di hutan, jangan kita tinggal, nanti kebakaran hutannya ya. Jadi untuk evaluasinya ya. Silakan dikerjakan itu evaluasinya. Ingat, tidak boleh meniru pekerjaan teman. Kerjakan secara sendiri-sendiri dengan percaya diri. Integritas itu nak, kesesuaian hati dan perbuatan kita ya. Diwujudkan dengan sikap jujur, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun termasuk dalam satu ujian ini. Sudah ya? Sudah ya. Silakan ditukar dengan teman sebangkunya. Ditukar dengan teman atau tukar bergilir. Kita ke situ, kita ke situ, kita ke situ, kita ke situ. Pekerjaannya diputar. Pekerjaannya diputar. Putar, putar, putar. 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 Putar.
Bentar, kita putar. Oke. Silakan periksa pekerjaan temannya ya. Nomor 1. Sumarni selalu membohongi ibunya hari ini. Misalnya, dia meminta berbelanja di warung seberang jalan. Ibunya memberikan selembar uang 20 ribuan untuk membeli sekilo gula pasir yang harganya 12.000 rupiah. Tapi uang sisa yang diberikan kepada ibunya adalah 6.000. Pada cerita tersebut suka berbohong adalah apanya Sumarni? Wataknya. Bagus. Dan jawaban yang benar itu adalah D. Watak. Untuk soal nomor 2. Sudah dibaca ceritanya kan? Kita tinggal menjawab saja karena sudah dibaca ceritanya. Yang dilakukan petani saat menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah adalah apa? Membawanya ke rumahnya. Jadi optionnya apa yang benar? A, B, C atau D? D. Ada yang lain? Ada yang lain? Siapa itu? B. Langsung mengobatinya di hutan. Apakah petani langsung mengobatinya di hutan? Tidak. Tidak. Dia membawanya itu ke rumah. Di rumah udah diobati, baru dilepaskan. Jadi kan salah. Tidak apa-apa. Yang salah itu wajar ya. Sebagai manusia kita wajar melakukan kesalahan. Yang ketiga, watak burung pipit pada cerita tersebut apa? Tahu balas budi. Iya, tahu balas budi. Ada jawaban yang lain? Terus, nomor 4. Berikut ini hal yang dapat diteladani dari tokoh petani dalam bacaan tersebut apa? A, B, C atau D? C. Apa itu C? Menolong makhluk yang kesulitan. Ada yang lain? Sepakat C? Setuju. Terus. 5. Hal yang dapat kita pelajari dari kisah si petani adalah A, B, C atau D? B. Apa itu B? Kita harus berusaha secara hidup. Ada yang lain? Tidak. Sepakat B? Setuju. Setuju? Oke. Nomor 6. Terumbu karang merupakan sumber daya alam laut yang bermanfaat untuk A, B, C atau D? B. B. Ada jawaban yang lain? A. Ada yang A? Kira-kira mana yang benar di situ? B ya? Iya, B. Melindungi ekosistem laut, betul. Terus nomor 9, akibat dari penangkapan ikan dengan alat tersebut apa? A, B, C atau D? A. Akan merusak terumbu karang, boleh? Itu sebenarnya akibatnya. Tidak ada kata kecualinya, nak. B. Ikan kecil sebagai ibu ikut terambil. C. D. Mana yang tidak termasuk? Apa? Jawabannya benar apa? D. Jawaban yang benar di situ adalah D. Terjadi pendangkalan di laut. Kalau menggunakan jaring sebagai penangkap ikan itu tidak menyebabkan terjadinya pendangkalan di laut ya. Jawaban yang benar di situ D. Selain daripada D salah ya. Oh belum. Salah satu contoh perbuatan yang mengganggu keseimbangan ekosistem yaitu penebangan hutan. Itu untuk nomor 8. Nomor 7. Upaya pelestarian sumber daya